Group of 20 adalah sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. Indonesia baru saja sukses menggelar konferensi tingkat tinggi G20 2022 di Bali. Presidensi Indonesia juga berhasil melahirkan komunike atau deklarasi bersama. Padahal dalam forum yang melibatkan negara dengan lebih dari 60% populasi bumi, 70% perdagangan global, dan 80% PDB dunia ini, sejumlah pihak pesimistis hal tersebut dapat diwujudkan di tengah aneka persoalan yang mendera dunia. Lalu, momen-momen penting apa saja yang terjadi dalam KTT G20 Indonesia 2022? Sobat Bisnis, inilah Fokus. Sebelum KTT G20, Senin 14 November 2022, agenda puncak B20 sebagai forum dialog antar komunitas bisnis global sukses menyita perhatian publik. Banyak hal menarik dalam forum B20, mulai dari hadirnya tokoh dunia hingga ketua B20 yang terharu karena sukses menggelar forum ini. Pada salah satu forum diskusi tersebut, hadir CEO Tesla dan Twitter Elon Musk secara virtual. Dalam kesempatan itu, Elon Musk menyatakan bahwa Indonesia akan memiliki masa depan yang cerah. Pada hari yang sama disepakati pula konektivitas sistem pembayaran lintas negara di kawasan Filipina, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam kerjasama MOU on Cooperation in Regional Payment Connectivity. Melalui MOU ini, masing-masing negara dapat bertransaksi menggunakan QR secara real-time dengan biaya sangat murah langsung dengan mata uang masing-masing. Di sela-sela KTT G20, sejumlah negara memanfaatkan untuk melakukan pertemuan bilateral. Kesempatan ini juga digunakan oleh Presiden Joko Widodo untuk menggelar pertemuan formal dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joe Biden dan Presiden Jokowi membahas tentang peluang fleksibilitas Amerika Serikat dalam pembahasan deklarasi kerjasama ekonomi yang konkret melalui kemitraan global, investasi, edukasi dalam rangka mewujudkan perdamaian dan kemakmuran. Selain itu, ada pula pertemuan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping akhirnya terwujud. Banyak hal yang dibicarakan oleh kedua pimpinan negara tersebut dalam pertemuan yang berlangsung selama 3,5 jam. Di antaranya, memastikan persaingan antara kedua negara akan berjalan sehat tanpa harus adanya konflik. Menekankan agar setiap negara mematuhi aturan lalu lintas internasional. Persoalan Taiwan pun turut menjadi pembahasan. Kedua tokoh juga membahas situasi terkini Rusia dan Ukraina. Biden menekankan tidak diperbolehkan penggunaan nuklir dalam perang. Biden bahkan meminta Antony Blinken, sekretaris negara, untuk mengunjungi China dalam rangka membuka jalur komunikasi yang lebih baik guna menindaklanjuti pembahasan keduanya di Bali. Hari yang dinanti tiba, yakni puncak KTT G20 pada Selasa 15 November 2022. Jokowi menyambut satu persatu 17 kepala negara dan pimpinan organisasi internasional di The Apurva Kempinski, Bali. Dalam pidato pembukaan, Jokowi menyampaikan terima kasih kepada pimpinan negara yang telah hadir dalam KTT G20 di Bali. Jokowi berharap KTT G20 dapat menjadi katalis pemulihan ekonomi global serta menjadi langkah nyata pelaksanaan transisi energi ke depan. Indonesia berharap G20 dapat terus menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif. Usai pembukaan agenda KTT G20 dilanjutkan dengan forum diskusi yang diikuti seluruh delegasi membahas mengenai ketahanan energi, pangan, dan kesehatan. Malam harinya, delegasi KTT G20 menghadiri jamuan makan malam di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara kompak mengenakan busana Payas Agung asal Kabupaten Buleleng yang memberikan kesan mewah, derajat tinggi, serta syarat filosofi.
Sementara para tamu kepala negara, para delegasi dan tamu undangan mengenakan kain lokal atau wastra Indonesia seperti batik dan tenun khas Bali dengan beragam warna. Ada pula momen langka yang terjadi saat jamuan makan malam ini, yakni mantan para presiden dan wakil presiden Indonesia terpantau duduk semeja, seperti Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Tri Sutrisno, dan Yusuf Kala. Di hari berikutnya, yakni Rabu 15 November 2022, Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin negara G20 menanam bakau atau mangrove sebagai wujud keseriusan dalam mendukung perubahan iklim di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali. Sebagai negara pemilik hutan mangrove yang terluas di dunia, yaitu 3,3 juta hektar hutan mangrove kita, Indonesia ingin berkontribusi kepada perubahan iklim, terhadap perubahan iklim. Sayangnya acara di Tahura Ngurah Rai tampaknya molor dari jadwal, mengingat pimpinan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO dan negara anggota G7 menggelar rapat darurat di sela-sela agenda KTT G20. Hal ini untuk merespon ledakan misil di Polandia. Jelang penutupan KTT G20, para pemimpin negara mengesahkan Leader Declaration. Dalam deklarasi tersebut, terdapat 5 poin yang disepakati negara anggota G20. Pertama, anggota G20 akan gesit dan fleksibel dalam menjalankan kebijakan makroekonomi serta ketahanan rantai pasokan global. Kedua, berkomitmen melindungi stabilitas makroekonomi dan keuangan. Ketiga, mengambil tindakan untuk mempromosikan ketahanan pangan dan energi, serta mendukung stabilitas pasar. Keempat, terus berinvestasi ke negara berpenghasilan rendah dan menengah dan negara berkembang lainnya, melalui berbagai sumber dan instrumen pembiayaan yang lebih inovatif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dan terakhir, mempercepat pencapaian SDGs. Dari forum ini disepakati pula yang namanya Pandemic Fund, implementasi Energy Transition Mechanism, dan komitmen mengenai Partnership for Global Infrastructure and Investment. Pandemic Fund membutuhkan dana sebesar 31,1 miliar US dollar setiap tahunnya untuk membiayai sistem pencegahan, persiapan, dan respon terhadap pandemi di masa yang akan datang. Sementara itu terkait energi terbarukan, pertemuan Partnership for Global Infrastructure and Investment memiliki komitmen selama 5 tahun ke depan akan menginvestasikan 600 miliar US dollar dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk proyek infrastruktur berkelanjutan bagi negara berkembang. Kegiatan tersebut sebagai komitmen mempercepat investasi dalam infrastruktur yang berkualitas di negara-negara miskin dan menengah di seluruh dunia, serta memperkuat ekonomi global. Together, we're mobilizing $20 billion to support Indonesia's efforts to reduce emissions and expand renewable energy. Salah satu hasil konkret dalam membantu ketersediaan pembiayaan bagi negara-negara rentan dan miskin membangun ketahanan terhadap guncangan eksternal. KTT G20 sepakat membangun Resilience and Sustainability Trust di bawah International Monetary Fund. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan IMF menawarkan sebuah mekanisme kepada anggota IMF untuk bisa meminjamkan special drawing right miliknya sebagai sumber yang dipakai oleh negara lain yang sedang mengalami krisis dengan nilai 81,6 miliar US dollar. Presiden Joko Widodo resmi menutup konferensi tingkat tinggi G20 dengan menyerahkan tongkat presidensi G20 ke India sebagai tuan rumah KTT G20 selanjutnya pada 2023. Dalam pidato penutupan KTT G20 Bali, Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia telah mengupayakan berbagai solusi terbaik selama 1 tahun kepemimpinan dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pemimpin dan delegasi yang hadir. Proyek kerjasama inilah yang akan membantu membumikan kerja G20 lebih dekat dengan rakyat. Memastikan G20 bermanfaat tidak saja untuk anggotanya, namun juga bagi dunia
dan utamanya negara-negara berkembang. Deklarasi bersama KTT G20 menguatkan optimisme dunia perihal arah ekonomi ke depan. Tentunya, dunia juga menanti implementasi konkret dari poin-poin kesepakatan tersebut.